Haleluya, selamat pagi saya ucapkan buat kita semua, saudara yang hadir secara langsung tempat ini maupun Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang menyaksikan secara online, dan kapanpun saudara mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pagi hari. Kita percaya dan kami berharap bahwa kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yeremia 33 ayat 3 ya. Jadi ada angka 333 yang kita bahas pagi hari ini ya. Yeremia 33 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui ya. Kitab Yeremia ini ditulis oleh Nabi Yeremia sendiri ya. Dia adalah seorang nabi yang termasuk dalam golongan nabi-nabi besar dalam zaman perjanjian lama saudara ya, yaitu nabi yang melayani di masa pemerintahan kerajaan Israel ya. Dia salah satu nabi yang Tuhan pakai secara luar biasa ya, yang Tuhan pakai sejak masih muda ya, mendapat visi dari Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ya. Ada satu pesan Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia lewat firman Tuhan ya. Dikatakan bahwa berserulah kepadaku. Ini berbicara tentang doa saudara-saudara ya. Kita pagi hari ini akan membahas sedikit tentang doa, bahwa doa itu sangat penting, dan kuasa doa itu, saudara ya, kuasa doa itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan ya, perlu memiliki satu komitmen dalam kehidupan kita, bahwa kita harus semakin dekat membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan katakan ya, berserulah kepadaku, itu firman Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Nah, berbicara tentang jawaban Tuhan, saudara ya, seringkali kan orang berdoa ya, minta sesuatu. Tuhan minta sesuatu, orang minta sesuatu untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Misalnya dia berdoa untuk masa depannya harus seperti ini ya, ingin mendapatkan hal ini, hal itu, dan segala macam yang dia doakan ya. Berbicara tentang jawaban Tuhan, Tuhan menjawab dengan dua cara saudara, bahwa Tuhan menjawab dengan mengabulkan apa yang kita inginkan, dan Tuhan menjawab dengan Tuhan memberikan sesuatu yang lain gitu ya. Itu berbicara tentang jawaban Tuhan, karena berbicara tentang masa depan kita ya, itu adalah pengaturan Tuhan, menjadi hak prerogatifnya Tuhan gitu saudara ya. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan ini jangan salah fokus saudara. Ada Tuhan katakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Bukan berarti bahwa apa yang kita inginkan ya, itu Tuhan akan berikan ya. Tuhan akan berikan itu ketika itu menjadi satu hal yang juga Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, kalau tidak saudara, Tuhan juga tidak akan mengerjakan itu. Tetapi Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan janjikan ya. Misalnya saudara melewati masalah ya, melewati persoalan, saudara sudah berdoa, tetapi kok saudara tidak keluar dari masalah itu. Mungkin ada maksud Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan itu langsung menjawab saudara. Tuhan langsung menjawab dengan cara apa? Tuhan bilang, tunggu dulu, atau Tuhan ingin memproses dalam kehidupan kita. Yang kita tahu bahwa Tuhan tidak diam itu saudara. Karena janji firman Tuhan, ketika kita berseru, maka aku akan menjawab. Tentang bagaimana jawaban Tuhan kita tidak tahu saudara. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami,
yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, ada rahasia-rahasia Allah yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu saudara, bukan hanya sesuatu yang baik ya, tapi sesuatu yang mungkin kita pikir tidak baik, Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan kita, dan itulah jawaban Tuhan saudara. Jadi kita tidak bisa mengatur bahwa kehidupan kita itu ingin baik-baik saja. Karena Tuhan juga ingin memproses dan memperbesar kapasitas kita. Yang jelas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam pengaturan Tuhan. Dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan dengan cara apa? Berdoa, berseru kepada Tuhan. Maka jawaban Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, inilah yang menjadi perhubungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Ya, tetaplah membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Ya. Dan di Lukas katakan kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena apa? Doa itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai sarana komunikasi, ya, media komunikasi antar kita dengan Allah. Puji Tuhan, ini menjadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian sama-sama pada buat sebelum kita menaikkan setiap doa. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang sambil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Puji Tuhan, biarlah setiap renungan firman Tuhan yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tetaplah terus dekat dengan Tuhan. Tetaplah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Kau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin bahwa kami boleh ada saat ini semua karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu bukti rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami menikmati persekutuan dengan Engkau, menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, bahkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan yang senantiasa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan sebagai wujud rasa cinta kami atas kasih Tuhan. Kami ingin terus mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa-doa kami. Karena janji firman Tuhan katakan bahwa ketika kami berseru kepada Engkau, maka Engkau akan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau menaikkan setiap doa-doa kami, bersiap di hadapan Tuhan. Tuhan suci kuduskan setiap kami, pribadi lepas pribadi, dan kami layak untuk menaikkan doa-doa kami hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai.
Tuhan terus berkati bangsa kami, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa-desa sekalipun, kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pembangunan sementara berjalan, tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan terus memberkati, menyertai, bahkan setiap pemimpin-pemimpin Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami, boleh senantiasa membawa bangsa kami, negara kami, wilayah daerah kami menjadi semakin mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa, mengalami perubahan ke arah yang lebih maju. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dan terlebih kami merindukan hujan pertobatan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, saya percaya tidak ada satu hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Saya berdoa untuk keamanan, damaian di tengah-tengah bangsa kami dengan situasi dunia saat ini Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, jadikan bangsa yang tertib, bangsa yang aman, bangsa yang damai. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya, dimanapun berada, baik itu gembala sidang, penginjil, misionaris, para kelompok-kelompok misi yang Tuhan percayakan untuk melayani dalam setiap bidang pelayanan apapun yang mereka lakukan saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan terus menjaga, melindungi setiap hamba-hamba Tuhan yang ada, dan apapun yang menjadi bentuk pelayanan mereka boleh senantiasa membawa lebih banyak jiwa lagi Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Setiap media-media yang digunakan dalam mereka melayani Tuhan, baik itu media cetak, buku-buku rohani, media televisi, radio, bahkan lewat media sosial, apapun yang menjadi media bagi mereka untuk menyampaikan firman Tuhan, lewat setiap sarana yang ada, boleh senantiasa menjangkau lebih banyak umat-umat Tuhan yang haus rindu akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau berdoa untuk setiap sekolah teologi, sekolah kitab, sekolah-sekolah misi dimanapun berada yang tersebar di seluruh Indonesia. Bila Tuhan senantiasa memberkati setiap lembaga-lembaga yang ada, Tuhan percayakan untuk mencetak pribadi-pribadi yang siap melayani Tuhan. Amin. Bila setiap lembaga yang ada Tuhan boleh membawa banyak orang lagi untuk terpanggil melayani Tuhan. Maka sekolah kitab Anjungan yang ada di Kalimantan Barat ini Tuhan terus memberkati siswa-siswi yang sementara dalam masa pendidikan di angkatan yang ke-36 ini Tuhan terus senantiasa menguatkan, meneguhkan panggilan mereka dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan terus menguatkan mereka menghadapi setiap proses pembentukan yang ada, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi. Biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk setiap staf pengerja yang Tuhan percayakan untuk memproses, membentuk, mendidik setiap pribadi siswa-siswi yang ada, bahkan mengatur setiap pelayanan yang ada di sekolah kitab Anjungan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, berikan kekuatan, hikmat, kesabaran daripada Tuhan, dan pengurapan Tuhan terus tinggal dalam pribadi mereka. Bahkan masa depan mereka, apapun mereka perlukan dalam mereka melayani Tuhan, kami percaya Tuhan menyediakan. Bahkan kami berdoa untuk pimpinan sekolah yang ada, Tuhan senantiasa memberkati lewat setiap program-program yang dilaksanakan. Sekolah kitab Anjungan boleh senantiasa membawa kampus sekolah kitab Anjungan semakin berkembang dengan luar biasa, dan semakin banyak orang-orang terpanggil melayani Tuhan lewat keberadaan sekolah kitab Anjungan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, di PDIP Niel Sungai dalam kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus senantiasa memberkati pelayanan di tempat ini. Setiap program pelayanan yang berjalan selama mingguan, bulanan, bahkan apapun yang menjadi bentuk program pelayanan yang ada di tempat ini, senantiasa membawa jemaat-jemaat Tuhan memiliki kerinduan, kehausan untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada, baik yang ada di Pontianak maupun di luar Pontianak, Tuhan terus senantiasa memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, maka iman kesetiaan mereka terus Tuhan tambah-tambahkan dalam mereka mengiringi Tuhan. Dan gembala sidang, majelis, setiap pengurus jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan terus nanti memberkati, mengurapi mereka dengan kuasa Tuhan, berikan terus kesehatan, kekuatan dalam mereka melayani Tuhan, dan boleh membawa pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDIP ini semakin mengalami kemajuan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kami dimanapun berada, terus memberkati, baik yang di Kalimantan Barat maupun di luar pulau sekalipun. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi mereka, sebagaimana Tuhan menjaga kami di tempat ini. Bahkan apabila ada antara keluarga kami yang masih jauh daripada Tuhan,
Tuhan yang senantiasa mengetuk pintu hati mereka, dan mereka boleh kembali pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap keluarga kami dalam setiap usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami, dan percaya setiap apa yang kami lakukan di hari ini, Tuhan senantiasa menyertai kami. Setiap firman telah kami dengarkan jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami segera akhiri doa kami pagi hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin.